Yo guys, kembali lagi di channel Belajar Bersama. Nah, kali ini kita akan belajar MTK wajib kelas 10 tentang trigonometri. Mungkin di fisika mungkin nggak asing lagi dengan pelajaran trigonometri pada pelajaran vektor. Tapi ini kita lebih rinci banget tentang trigonometrinya. Nah, kalau trigonometri ini yang perlu yang butuhkannya itu adalah kalkulator sin cos tan, yang dimana kalkulator ini berfungsi untuk nanti kita bisanya untuk menentukan sudut. Misalnya kan kita harus mempunyai yaitu anti cos, anti tan, dan anti sin. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Nah, pada trigonometri itu mempunyai ada tiga utama, yaitu ada sin, ada cos, ada tan. Nah, sin itu apa sih? Sin itu adalah depan per miring. Lalu kalau cos itu adalah samping per miring. Kalau tan itu adalah depan per samping. Salah sebut. Kalau untuk cara kita ngapalnya itu luar kepala, caranya gini: sin demi, cos sami, dan tan de sam gitu. Nah, pada trigonometri itu mempunyai sudut-sudut istimewa, yang dimana itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Nah, inilah sudut-sudut istimewa yang sudah biasanya kita tahu berapa nilai-nilainya. Nah, pada trigonometri ini ada tambahannya lagi, bukan cuma 3 ini saja, tetapi ada cosec. Cosec ini adalah kebalikan dari sin, yang dimana nanti jadinya itu miring per depan. Lalu ada sec. Nah, sec itu adalah kebalikan dari si cos, jadinya itu adalah miring per samping. Lalu yang terakhir ada kotan. Kotan ini adalah kebalikan dari si tan, yaitu samping per depan. Nah, jadi ini pembahasannya. Jadi yang tiga ini biasanya itu jarang banget keluar. Biasanya itu kalau kita sudah memahami dari sin cos tan dulu, nah baru kita masuk ke cosec, sec, dan kotan. Nah, jadi untuk kita memahami ini, kita tulis dulu nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, sebelum itu saya hapus dulu. Nah, sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu ada, kita 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu yang di sini ada sin, ada cos, ada tan. Nah, sin dari 0 derajat itu tetap 0. Sin dari 30 itu adalah setengah. Sin dari 4/5 kita tambahkan aja jadi setengah akar 2. Lalu kalau sin dari 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, lalu kalau sin dari 90 itu adalah 1. Nah, kalau cos adalah kebalikan, kita mulai dari 90. Jadinya itu cos 0 adalah 1, cos 60 itu adalah setengah akar 3. Lalu cos dari 45 itu ada setengah akar 2. Lalu cos dari 60 itu adalah setengah, dan cos dari 90 itu adalah 0. Jadi kalau misalnya ada perkalian 0, itu langsung saja kita bikin 0 saja, tidak perlu kita tulis lagi. Nah, kalau tan dari 0 derajat itu adalah tetap 0, karena 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, kalau tan dari 30 derajat itu ada 1/3 akar 3 jawabannya.
per 3 akar 3. Nah, sedangkan tan dari 45 itu adalah 1. Karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu adalah 1. Nah, tan dari 60 derajat itu adalah akar 3. Karena setengah dibagi setengah adalah akar 3. Nah, tan dari 90 itu adalah, kalau misalnya itu tandanya itu gini. Maksudnya itu ini tidak terhingga, maksudnya. Tak terhingga. Nah, mungkin kalau mau dicatat dulu, boleh dicatat untuk kita mengulang-ulangi. Mungkin sebagian sudah hafal, mungkin saya cuma untuk mengulang saja. Nah, baru kita masuk ke contoh soalnya. Saya hapus dulu. Misalnya ada sebuah bidang segitiga siku-siku. Dan seperti ini, ada sudutnya 18 derajat. Lalu sudut sisi miringnya itu 3,6. Nah, berapakah nilai dari sini? Nah, kita gunakan pada sin konstan tadi. Nah, jadi misalnya itu kan ada 18 nih. Nah, kita tentuin ini depan per miring, samping per miring, atau kebalikannya. Nah, kita tengok. Biasanya itu kita harus nengok dari sudutnya. Nah, sudutnya ini berhadapan dengan ini. Jadi misalnya pada suatu segitiga siku-siku, ini adalah sisi miring. Ini adalah sisi samping, dan ini adalah sisi depan. Nah, jadi pada ini bisa kita tinjau, ini adalah depan dari si sudut, dan ini adalah sisi miringnya. Berarti kalau depan per miring berarti demi, berarti kan kita masuk ke sin. Nah, sudutnya kita bikin 18 derajat. Nah, tadi kan sin itu adalah depan per miring. Nah, sin 18 derajat itu kita tulis dulu, sin 18 derajat. Nah, depannya adalah x. Nah, miringnya itu 3,6. Nah, jadi kalau sudah ini kita kali silang saja. Sin 18 derajat dikali 3,6. Nah, barulah kita gunakan kalkulator. Nah, jadi kita cara menggunakan kalkulator sin konstan ini atau kalkulator scientific. Nah, jadi pertama itu kita pencet sin, kita pencet 18. Nah, kita pencet sama dengan 0,3090. Ini 0,3090, baru kita kalikan dengan, ini tanda kali, kita kalikan dengan 3,6. Nampak? 3,6. Dapatlah hasilnya itu 1,11. Jawabannya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya agar kita lebih memahaminya. Oke, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku lagi. Nah, seperti ini dia tertidur. Nah, jadi sudutnya itu di sini. Sudutnya di sini 36. Dan di sini ada 48 dan ini x. Nah, kita telaah dari gambar ini. Nah, berarti kan kalau misalnya di sini sudut 90 derajatnya kan berarti ini depan, ini samping, ini miring kan? Sama seperti ini tadi. Nah, jadi kita tinjau saja, kita tengok dari sudutnya. Nah, berarti kalau ini kan sama dengan jadi samping per miring, ya kan? Samping per miring itu kan tadi kita masuknya itu ke cos. Nah, jadi kita bikin cos 36 derajat sama dengan samping per miring. Kita ingat samping, kalau tahu gua singkat jadi sam, ini jadi mi. Oke. Cos 36 derajat. Nah, sama dengan sampingnya x. Miringnya itu 48. Miringnya 48. Nah, jadi kalau x adalah, nah kita masuk.
kita bikin cos, ini cos, bisa kita lihat ini cos, kita bentuk cos 36, lalu kita bentuk sama dengan dapatlah 0,80, misalnya kita tulis 0,80 nih dikali dengan 48. Nah 38,4 biasanya itu seharusnya itu ya kita harus membuat semuanya saja biar kita itu tidak keliru aja gitu. 36 langsung kalikan saja dengan 48. Nah dapatlah 38,8. biasanya harus seperti itu, soalnya kan kita tidak tahu berapa angka yang harus kita ambil di belakang koma, seperti itu. Nah kalau contoh tan, tadi kan udah sini cos, berarti kita ambil contoh yang tan. Nah contoh tan, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku yang tegak ini lagi, itu sudutnya di sini 90, ini 47 misalnya, ini x, ini adalah sudutnya 24 derajat. Nah kita disuruh tentuin ini tan, sin, cos atau apa. Nah jadi cara nentunya tadi seperti tadi, ini kan samping, ini depan, ini miring. Jadi kita biasakan kalau apa-apa kita itu selalu kita bikin tanda x itu di atas, karena dia ditanya gitu. Nah berarti kan ini kan sudutnya, berarti kan ini samping, ini depannya. Nah berarti kalau samping per depan nggak ada, berarti the sum, berarti depan per samping. Nah kita gunakan tan, tan 24, tan 24 derajat, 47 per x, atau tadi depan per samping gitu aja kuncinya. Nah jadi kalau x adalah, berarti kan ini kalau kita kali silang, berarti kan 47 dibagi dengan cos dengan tan 24. Nah sedangkan tan 24 itu, tan 24 itu 0,44. Nah 0,4452, 0,44 itu aja kita tulis 47 dibagi 0,44 adalah 106,8, atau bisanya itu gini, 47 dibagi dengan tan 24, 105,5, atau bisa kita buatkan itu 105,6, bisa 105, kok dibagi 105 sih. Nah aku tuliskan ulang, x sama dengan 47 dibagi dengan tan 24 derajat, itu dapatlah 105,5. Nah ini dia, mungkin sampai sini mungkin bisa dimengerti. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sudut nih. Nah jadi saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut. Sebelum kita masuk ke sudut, saya akan kasih satu contoh soal. Ini mungkin lebih hot ini. Oke, misalnya ada seperti ini, di segitiga siku-siku. Atau gue skip aja videonya dulu ya. Oke, ini soalnya seperti ini. Nah jadi kita cari dulu nilai dari sini, nilai ini berapa. Nah jadi kan kita ini. Nah misalkan ada tanda, biasanya kan kalau kita pelajaran SD, nah kalau ada tanda seperti ini berarti kan isi panjang ini dengan ini kan sama, berarti kan ini 7,5 juga. Nah lalu untuk mencari ini kita harus masuk ke, mungkin masih ingat dengan pelajaran ini, Pythagoras. Nah Pythagoras ini sangat penting banget ini. Nah jadi misalnya ini kan sisi miring, kalau sisi miring kan ditambah, kalau sisi yang lain kan dikurang. Berarti kalau misalkan ini A, jadi kan A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang C kuadrat kan. Nah jadi A kuadrat sama dengan B nya berapa, misalnya B nya itu yang ini 7,5, kita tambahkan dengan 7,5 itu adalah
dapatlah 15 kuadrat kurang 17 kuadrat. Nah, jadi kalau A kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat itu 225 kita kurangkan dengan 17 kuadrat adalah 289. Nah, 289 kita kurangin 289 dikurang 225 dapatnya kan 64. Nah, jadi kan pada sebuah akar dia tidak boleh bermain. Kalau dia bermain itu yaitu dapatlah imajinar atau tidak mempunyai akarnya. Nah, jadi kita bikin aja besar dikurang kecil 225. Oke, baru kita akarkan. Akar 64 ini kan 8. Dapatlah sudutnya itu 8. Nah, itu dulu untuk mencari nilai sudut pada segitiga ini itu bisa kita gunakan. Misalnya sudutnya itu ini, gue tulisin sudutnya. Nah, sudutnya itu ini. Nah, dimintanya itu nentuin sudut ini berapa gitu. Nah, bisa kita ambil saja itu kita pakai sin aja karena depan bermiring, walaupun sisi tegaknya sudah diketahui juga. Nah, kita pakai sin alfa. Nah, depannya tadi 8, miringnya tadi 17. Nah, dapatlah sin alfanya 8 dibagi 17 itu dapatlah 0,4705. Nah, barulah sini fungsi kalkulator saintifik itu sangat berguna banget. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Pertama kita pencet shift, kita pencet yang bagian sini shift, lalu kita pencet yang diketahui sin. Kalau misalnya diketahui cos, kita pencet cos. Kalau diketahui tan, kita pencet tan. Karena ini sin, kita pencet sin aja. Nah, kita tulis angkanya 0,4705. Dapatlah 28 derajat sudutnya. Mungkin kalau untuk anak astro ini berguna banget ini. Nah, selalu kita disuruh mencari yang segitiga yang ini. Kita disuruh mencari nilai X nya. Sini pun soalnya pun kurang teliti banget, yang dimana X nya pun saya kurang tahu. Disuruh mencari yang ini. Nah, kita disuruh mencari yang itu. Berarti kan misalnya itu kan ini kan depan per samping. Depan per samping itu apa? Ini misalnya untuk mencari, kita tandain depan per samping. Berarti kan kalau depan per samping itu kan tan 25 derajat. Depannya berapa? X. Nah, sampingnya itu 7,5. Berarti kalau X itu adalah 7,5 dikali tan 25 dikali 7,5. Itu dapatlah, kita pakai kalkulator, tan 25 dapatlah 0,463 itu sekian, lalu dikali dengan 7,5 dapatlah 3,49. Karena kita nggak mungkin hafal banget tentang sudut-sudut ini, jadi kita harus perlu banget kalkulator gitu. Nah, sesudah itu kita akan masuk ke ada pembagian sudut. Nah, jadi gua hapus dulu, kita akan masuk ke materinya. Nah, ini masih tentang trigonometri juga. Nah, jadi sudut itu ada 2 pembagian sudut. Nah, yang pertama mungkin tidak heran lagi dengan kata elevasi. Elevasi itu apa? Elevasi itu adalah sudut yang segaris atau sejajar dengan sumbu X gitu. Lalu ada depresi, mungkin ini baru banget nih ya. Nah, depresi itu adalah selalu dikurangi sama sudut lain. Apa sih maksudnya, Bang? Nanti kita masuk ke contohnya. Selalu dikurangi dengan sudut lain.
gitu. Nah, jadi ini ada sebuah, saya akan menggambarkan, tapi gue skip dulu karena mungkin akan teratur banget. Nah, gambarnya itu begini, mungkin bulatnya itu harus bulat penuh banget, bulat seperti bola, tapi gue gak terbiasa banget nulis di papan tulis. Nah, jadi kan ini kalau dalam sistem matematika ini adalah kuadran pertama atau kita singkat dengan K1. Nah, kalau yang ini K2. Nah, ini K3, kuadran 3. Ini kuadran ke-4. Oke, jadi sini kita mengulang lagi pelajaran vektor pada fisika, yaitu tentang sin cos tan. Pada kuadran 1, sin itu cos tan atau semuanya ini bernilai positif. Nah, pada kuadran kedua, ya apa yang bernilai positif itu adalah sin. Sin bernilai positif. Jadi cos dan tan itu adalah negatif. Nah, kalau kuadran ketiga itu adalah tan yang bernilai positif. Jadi sin dengan cos itu adalah negatif. Nah, lalu kalau kuadran keempat itu adalah cos positif. Jadi sin dan tan itu adalah negatif. Gitu aja kuncinya. Nah, jadi saya akan kasih sudut-sudutnya dulu. Nah, jadi pada dari garis ini sampai sini itu dimulai dari 0 derajat sampai 90. Nah, jadi pada 90 sampai sini itu adalah 180 derajat. Nah, dari 180 derajat ke sini itu 270 derajat. 270 derajat ke sini itu kita bikin per 360 derajat. Gitu kuncinya. Nah, jadi sekian pembahasan dari materi saya. Mungkin terlalu cepat, mungkin bisa diulang lagi videonya. Kalau kurang jelas pembahasan materi saya, bisa diulang-ulang lagi. Dan kalau ada kata pengucapan yang salah, saya minta maaf, karena saya baru belajar cara menyampaikan pendapat saya dan untuk menyampaikan sebuah informasi atau cara saya belajar gitu, agar kita semua itu pintar, atau bisa kata lain itu mengerti saja gitu. Sekian dari saya, dari belajar bersama. Semoga ilmu yang saya berikan bisa kalian tangkap. Sekian dari saya, terima kasih.